min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya pada Allah. Gunung itu takut dan menerima wahyu itu pasti pecah itu gunung, gitu kata Allah. Gitu ya. Dan perumahan-perumahan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Minumnya lagi. Pedas ya Mas. Hikmah yang ketiga ya, tadarruj atau berangsur-angsur dalam penetapan hukum. Artinya bertahap gitu ya dalam menetapkan hukum. Contoh yang berhubungan dengan ketentuan hukum yang maha bijaksana tersebut dan telah berhasil ditempuh oleh Al-Quran dalam hal pengharaman khamr. Bayangkan khamr itu sudah, kalau di sini ditulis sudah menjadi penyakit di kalangan orang-orang Arab dengan cara berangsur-angsur ya. Sudah jadi minuman sehari-hari khamr itu. Ya. Kayak kalau kita di sini tuh kalau bertamu disuguhi teh ya. Sama orang tuh punya gentong di rumahnya isinya khamr. Iya, jadi kalau ada tamu, kongko, duduk-duduk, ya nongkrong gitu ya itu minumannya sudah sehari-hari itu kayak gitu ya. Tapi bagaimana coba kalau misalnya datang Al-Quran langsung mengharamkan khamr. Nah, tapi Allah menurunkannya kan bertahap ya. Tahap pertama, dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 67. Dengan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memberi karunia pada manusia dua jenis pohon yaitu anggur dan kurma. Dari keduanya akan bisa mendapatkan minuman keras yaitu khamr yang memabukkan dan rizki yang baik bermanfaat buat manusia berupa makanan dan minuman. Allah memuji bagian yang kedua dengan sebutan bahwa itu adalah rizki yang baik. Ini kalau orang mikir ya dari ketika ayat ini turun ya Bapak, maaf kita juga sambil makan. Iya silakan kalau kelamaan ya. Kayak gitu ya. Berapa ini nggak dilihat ini. Jadi Allah harusnya kayak gitu kalau ayat ini turun ya sebagai kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik kayak gitu ya. Jadi harusnya kita mikir oh iya ada yang memabukkan tapi ada menjadi rizki yang baik sebetulnya gitu ya. Jadi yang diambil harusnya yang rizki yang baiknya kayak gitu kan. Tapi masih belum, orang masih pada minum ya. Sedangkan bagian pertama dikatakan sebagai minuman keras yang memabukkan dan bisa menghilangkan akal manusia. Tahap kedua dengan ungkapan yang dapat diketahui dengan mengadakan perbandingan praktis antara dua persoalan di mana yang pertama mendatangkan manfaat yang sedikit berupa materi dan yang kedua mengandung bahaya dari segi fisik, kesehatan dan mental. Perhatikan firman Allah di bawah ini ya. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 219 itu turun berikutnya masih ngomongin tentang khamr ini. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Gitu. Jadi orang-orang yang sudah ngerasa ini ya dari ayat pertama tadi udah ngerasa ini kayaknya ada yang nggak beres sama khamr gitu ya. Itu bertanya kemudian ke Rasulullah. Ya, mereka bertanya padamu tentang khamr. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Emang ada manfaatnya khamr itu kayak gitu kan, alkohol gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan untuk obat sebagiannya, bisa untuk juga bisa mendatangkan untuk yang bisnis kan jadi mendatangkan uang ya gitu. Tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Gitu ya. Itu tahap kedua. Jadi orang sudah mulai mikir, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Memang manfaat sih, cuman dosanya itu lebih gede kayak gitu ya. Tahap ketiga, itu aja sudah berkurang orang yang minum. Yang merasa, oh iya ya memang kalau mabuk kan jadi sholat jadi ini. Nah, tahap ketiganya ini pada tahapan ini bersifat larangan, tapi pengharamannya secara justi. Dalam waktu tertentu, Allah berfirman, hai orang beriman, jangan kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini ayat 43. Ya, ini kejadian soalnya. Ya, habis minum, terus sholat, waktu sholat datang. Ininya belum hilang apa namanya pengaruh dari minuman itu belum hilang ya, jadi belum genep gitu ya, belum 100% ininya kesadarannya.
Jadi baca ayat itu muter-muter, nggak ini, nggak benar-benar gitu ya. Mungkin yang dibaca Al-Kafirun kayak gitu ya, itu nggak selesai-selesai. balik lagi. Balik lagi. Nah, dalam ayat tersebut Allah mengharamkan khamr terhadap mereka dalam waktu sholat saja agar mereka sadar dari mabuknya. Karenanya orang-orang Islam meminum khamr di kala malam hari di luar waktu sholat. Akhirnya jadinya berkurang banget pemakaian khamr ini dengan sendirinya. Kenapa? Karena kan, aduh, ini sebentar lagi sholat habis subuh. Ini nanti kalau duhur gimana nih sholatnya gitu kan? Apalagi duhur dari duhur ke asar. Dari asar ke maghrib ke isya. Akhirnya mereka minum cuman habis isya baru bisa minum, baru aman kayak gitu. Biar sholat itu tenang. Kalau pengen sholat malam lebih nggak bisa, udah nggak minum udah. Gitu. Makanya kemudian terakhir itu Umar aja kadang-kadang masih minum ya. Tapi setelah kayak begini ada tahap 1, 2, 3 itu Umar kemudian gini ke Rasul. Ini kayaknya memang nggak boleh nih minum ini emang ya. Haram ini kayaknya gitu loh kayaknya. Baru setelah Umar gitu. Umar sering ya mengatakan sesuatu kemudian turun, termasuk ayat hijab. Harusnya ibu-ibu ini kan ketika istri Rasulullah menyuguhkan hidangan gitu ya keluar. Ini kalau tamunya bener ya ini ya, padahal tamunya Rasulullah tuh dari mana-mana ya kan, bisa siapa saja, orang genah maupun yang nggak genah kayak gitu. Kalau orang yang genah ya tamunya orang-orang soleh mungkin bisa menundukkan pandangan lah, kalau yang enggak kayak gitu loh kan dinikmati tuh kecantikannya orang istri Rasulullah. Makanya kemudian turun ayat hijab itu, jadi istri Rasulullah enggak keluar tapi dari balik tabir kayak gitu ya, keluar juga terus pakai cadar ya gitu, sejak itu ayat itu turun setelah Umar. Jadi pokoknya Umar tuh sering mengatakan sesuatu kemudian turun ayat seperti yang dia katakan. Dalam ayat tersebut mengharamkan khamr terhadap mereka dalam waktu sholat saja ya. Kemudian tahap keempatnya ini yang terakhir pengharaman bersifat kulli setiap saat, yaitu haram secara tegas. Allah berfirman, hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jauhi, kata Allah ya, jauhi perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Maidah ayat 90. Hikmah yang keempat, itu tadi hikmah yang ketiga ya, dari diturunkannya Al-Quran secara bertahap, adalah mempermudah penghafalan Al-Quran bagi kaum muslimin serta mempermudah pemahaman dan penghayatan mereka. Telah dimaklumi bahwa orang Islam di masa Nabi dahulu ummi, tidak bisa baca tulis. Al-Quran telah mencatat sifat mereka dengan firman-Nya, dialah yang mengutus pada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Jumu'ah ayat 2. Demikian halnya Nabi sendiri di mana beliau adalah seorang ummi pula ya, yaitu seorang orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Umat yang buta huruf itu tidak mudah untuk menghafal seluruh Al-Quran seandainya diturunkan sekaligus ya, dan tidak mudah pula bagi mereka untuk memahami maknanya dan memikirkan ayat-ayatnya. Dengan turun berangsur-angsur merupakan bantuan terbaik bagi mereka untuk menghafal dan memahami ayat-ayatnya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau misalnya turun sekaligus 30 juz, sementara nggak ada buku, nggak ada kertas, belum gampang lah cari kertas, nggak ada sih, cuman teknologinya belum seperti sekarang. Nulis itu masih di atas yang bisa nulis ya, sahabat-sahabat Rasulullah itu kan ada yang nulis ya, disuruh nulis memang sama Rasulullah, ditulis ini ayat ini turun, ditulis di pelepah kurma, di daun lontar kayak gitu ya, di tulang binatang, batu gitu nulisnya. Jadi kalau langsung 30 juz gimana tuh nulisnya? Susah, ya kan? Berat ya. Kita aja yang sudah ada kertas, ada nggak yang sudah pernah? Kan sekarang ada Al-Quran tulis tuh. Ada yang sudah pernah nulis sampai selesai 30? Belum ya? Belum. Saya juga itu udah beli ya, tekadnya aja dari awal gitu, tapi nggak pernah sampai belakang. Belum pernah, baru dulu kayak gitu ya. Jadi umat yang buta itu tidak mudah untuk menghafal seluruh Al-Quran kalau sekaligus ya. Hikmah yang kelima
dengan kejadian dan keadaan di saat diturunkan sekaligus memperingatkan kesalahan-kesalahan pada waktunya. Langsung saat itu juga, gitu ya. Misalnya ketika peristiwanya hadisul ifki ya, berita bohong, berita hoax tentang Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu kan langsung ayatnya turun saat itu kayak gitu ya. Itu kan lebih nempel jadinya ya. Jadi tiap baca ayat itu bayangkan itu kalau kita yang jadi ibunda Aisyah ini. Ayat itu turun karena kita gitu loh. Kan pasti kita cinta banget sama ayat itu ya. Masya Allah bayangkan disebut di Al-Quran dibaca orang banyak gitu ya oleh orang itu ini langsung dari langit gitu. Maaf ya. Jadi para sahabat tuh banyak yang menghafalkan asbabun nuzul dari ayat ini gitu. Ini peristiwanya karena ini gitu kan di hadisnya itu diceritakan. Ayat ini turun karena peristiwa ini, ketika peristiwa ini aku ada di situ misalnya kayak gitu. Talha tentang diterimanya taubatnya Ka'ab ketika meninggalkan perang ya. Nggak katut ke perang karena dia santai-santai gitu akhirnya ketinggalan rombongan beneran. Itu kan yang lain pada minta uzur kepada orang-orang munafik memang nggak ikut perang. Itu alasannya macam-macam gitu. Dan itu diterima sama Rasulullah, dimaafkan. Maaf ya Rasulullah, izin saya kemarin anak saya demam. Terus saya kan gitu ya. Kayak ibu-ibu itu lah kayak izin gitu ya. Itu Rasulullah tuh semua, iya saya maafkan. Ya Allah ampuni ini gitu ya. Sudah diampunkan semua. Didoakan di pas Ka'ab itu Rasulullah diam. Nggak ditoleh. Salam nggak dijawab. Jadi sedih banget ya. Kayak apa ya? Ka'ab bilang, sesungguhnya saya sedang dalam keadaan lagi panen, lagi banyak uang, lagi cukup kendaraan ada, nggak ada alasan aku sebetulnya gitu, cuman nantilah gitu loh. Terus ternyata ketinggalan kayak gitu. Jadi karena lalai, bukan karena jadi ini benar-benar kelalaian saya. Aku udah nggak bisa ngejar rombongan kayak gitu kan. Terus Rasulullah didiamkan. Dan itu nggak cuma Ka'ab ya, kan ada 3 orang tuh gitu. Kata Rasulullah terus mengumumkan, tolong disampaikan kepada 3 orang tadi itu gitu ya, bahwa kalian nggak boleh bicara sama mereka gitu. Terus ngomong. Jadi bayangkan itu nggak ada yang boleh ngomong gitu. Sampai besoknya lagi udah gitu kan, jadi tetap mereka itu masih keluar ke masjid, ke pasar ya, tapi nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngomong gitu. Salam nggak ada, mau melengos ya gitu ya, karena itu perintahnya Rasulullah. Bayangkan di boykot orang segitu banyaknya. Sampai Ka'ab itu pernah terima surat dari orang Nasrani dari luar, karena dia bukan orang sembarangan ya, bukan bukan orang yang biasa gitu, tokoh gitu kan. Kalau kamu keluar, kami akan jadikan kamu raja di sini kayak gitu ya, diiming-iming supaya masuk Kristen kayak gitu. Tapi dia nggak mau lah ya, meskipun di sini sengsara dia itu gitu. Terus besoknya itu istrinya yang nggak boleh ngomong sama Ka'ab, sama semua istrinya juga itu nggak boleh melayani gitu. Jadi akhirnya kan ditinggal sendiri, istrinya pulang ya. Jadi sendirian, jomblo ya. Bayangkan itu kayak apa susahnya ya gitu. Jadi itu di antara 3 orang itu, yang lain itu cuma nangis aja kayak gitu, udah nggak mau keluar lagi, putus asa sudah gitu. Cuman yang istrinya siapa ya, Hilal, itu izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hilal itu sudah tua, nggak ada yang masakin, kasihan kalau nggak ini, aku nggak akan deket-deket, maksudnya nggak melayani secara biologis ya, dia juga udah nggak mau gitu, dia tuh sebetulnya udah nggak minat gitu ya, maksudnya nggak kepengen lihat aku kayak itu, udah nggak kepengen. Karena kenapa? Karena saking sedihnya ini ya gitu. Saya cuma mau melayani makannya, ini nggak boleh nggak, kata Rasulullah, ya nggak apa-apa gitu. Jadi istrinya Hilal, karena Hilal nggak punya pembantu, udah tua, kasihan gitu loh istrinya itu. Jadi aku cuma masakin dan tapi nggak boleh deket-deket ya kan Rasulullah gitu. Aku deket-deket juga, dia tuh nggak ada keinginan sama sekali gitu loh katanya ya, nggak ada nafsu. Kenapa? Karena saking sedihnya, nangis terus kerjanya kayak gitu istrinya. Bayangkan itu kayak apa. Terus habis gitu ketika di turun ayat tentang untuk membebaskan mereka bertiga itu Talha itu yang dipersaudarakan ya, orang Ansor yang dipersaudarakan sama Ka'ab.
sama Rasulullah dulu waktu baru-baru ke Madinah ya kan, sama Rasulullah dipersaudarakan dua-dua kayak gitu kan. Nah, Tolha ini saudaranya Ka'ab. Itu Tolha langsung keluar ya menyambut pas ini. Ka'ab itu ada orang yang datang, ayat sudah wahyu turun tentang kamu. Kamu udah dibebaskan sama Allah ya. Gitu. Sudah diterima taubatnya. Gitu. Sampai Ka'ab itu diminta bajunya orang itu tadi ya. Kalau orang dulu tuh kan pakai jubah itu kalau keluar aja gitu ya, baju luaran kayak gitu. Itu langsung ditarik bajunya, pinjem sebentar aku mau ke masjid gitu. Jadi udah langsung keluar ke masjid. Itu yang berdiri menyambut Ka'ab itu Tolha gitu. Nah kan kemudian hadisnya kan ada ya, jadi menceritakan tentang itu, bagaimana ayat itu turun, itu kan kita jadi tahu, dan itu pasti ngena banget ayat itu gitu kan, pasti dihafal oleh banyak orang dan tahu suasananya kayak apa kayak gitu kan ya. Itu karena beransur-ansur ini hikmahnya gitu. Jadi sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Pertanyaan apa misalnya ya tentang jadilah itu kan tentang orang yang menanyakan suaminya yang menzihar dirinya. Zihar itu biasa banget di masyarakat jahiliyah waktu itu. Menzihar itu menganggap istri itu sama kayak ibunya, sehingga dia udah nggak halal bagi dia, nggak mau menyentuh lagi gitu kan. Tapi nggak diceraikan, nah itu kan membuat statusnya nggak jelas ya. Kalau diceraikan kan jelas, nggak mau menggauli tapi nggak dicerai juga kayak gitu. Nah itu makanya dia protes sama Rasulullah, masa sih dalam Islam kayak gini dibiarkan, nggak mungkin, ini pasti ini ayat kan masih akan turun gitu. Makanya dia lapor ke Rasulullah, ini kalau ada kondisi kayak begini gimana, suamiku menzihar aku kayak gitu kan. Statusnya jadi nggak jelas ya, janda enggak ya kayak gitu. Kemudian ayatnya turun Al-Mujadilah itu luar biasa sekali. Kita yang bacanya sekarang aja kalau tahu latar belakang turunnya ayat itu jadi ngena banget gitu ya, membacanya itu jadi terasa banget gitu. Jadi sesuai dengan keadaan saat itu. Ini yang di sini contohnya ketika perang Hunain, hati orang Islam telah tertipu di mana mereka mengeluarkan kata-kata sombong dan optimis tatkala mereka melihat jumlah jalan pasukan mereka yang dilipat dan menuju pasukan kafir. Di saat itu mereka dihinggapi sikap kesombongan seraya mengatakan kali ini pasti tidak akan terkalahkan oleh musuh karena mereka sedikit jumlahnya. Akhirnya mereka berantakan dan mundur ke kafir. Pada peristiwa itu Al-Quran menegaskan, sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukmin di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahnya. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. At-Taubah ayat 25. Ada hikmah yang keenam ialah memberi petunjuk terhadap asal-usul sumber Al-Quran di mana diturunkan agar zat yang lebih bijaksana lagi terpuji. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. An-Nisa ayat 82. Ya, kalau bukan dari Allah, pasti akan ada banyak sekali yang nggak konsisten kayak gitu. Tapi Al-Quran itu konsisten banget dari awal sampai akhir, padahal turun waktu 23 tahun gitu. Kalau manusia yang bikin, kita pasti udah berubah-ubah itu ya, beda moodnya, sudah beda tingkat kedewasaannya, cara berpikirnya, udah tambah ilmu, tambah pengalaman, pasti beda lagi cara pandang kita. Bahkan Imam Syafi'i aja kan ada qaul qadim, ada qaul jadi. Imam Syafi'i itu sekelas Imam Syafi'i ya, itu kalau manusia gitu. Jadi ada fatwa-fatwa beliau yang qadim, yang awal dulu waktu beliau masih tinggal di Basra. Kemudian ketika pindah, ternyata beda masyarakat di sini. Makanya kemudian ada qaul qadim. Beliau membuat fatwa yang beda ketika beliau di kota yang berbeda. Iya, direvisi. Karena ternyata nggak sesuai gitu kan. Makanya kan dalam fikih sekali pendapat ya, karena kayak gitu. Iya. Karena beda-bedanya itu kayak gitu. Misalnya harus hitam-hitam. Ternyata nggak harus hitam ya. Karena di tempat lain di Afrika itu justru warnanya itu jreng-jreng semua. Kalau ada yang hitam, justru yang tabarruj itu yang hitam. Iya kan?
yang cowok itu justru yang pakai hitam-hitam kayak gitu kan, kata beliau gitu. Jadi itu sangat ini banget gitu, termasuk wudhu ya, termasuk tentang wudhu, tentang apa itu kan tergantung situasi dan kondisinya gitu, nggak mesti cocok dengan suatu tempat kayak gitu. Misalnya harus apa namanya, kenapa kok boleh cuman mengusap saja gitu ya, gitu. Nggak boleh berlebihan. Orang Indonesia kalau wudhu kan banyak itu airnya. Iya. Di itu kan malah kalau zaman dulu ya kan, langsung dari mata air kayak gini, kerannya kan nggak pakai ditutup, itu bukan keran, apa namanya itu, bambu ngucur terus kayak gitu kan. Jadi itu ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil yang tadi pelajaran dari ini baru landasannya ya, kenapa kok Allah menurunkan sedikit-sedikit ayat-ayat Al-Quran, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, landasan hadisnya dan hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila tidak sistematis menyampaikannya kemana-mana ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan, ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi